Kita terhubung lewat panggilan video dengan Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Turki. Ini ada Mas Muhammad Fawaz Syafiq. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Topan. Ya Mas Syafiq, sebelumnya kami mengucapkan bela sungkawa dulu terhadap musibah yang terjadi di sana. Semoga korban maupun juga keluarga korban, luka maupun yang meninggal dunia ini diberi kekuatan di sana. Mas Syafiq, bisa disampaikan posisi Anda saat ini di mana dan jaraknya dengan lokasi gempa ini seberapa jauh, Mas? Baik Mas, sekarang posisi saya berada di Kayseri, yaitu kota yang lumayan dekat dari tempat kejadian bencana tersebut, sekitar 200 kilometer. Memang 200 kilometer terlihat atau terdengar jauh ya, tapi sebenarnya dampaknya dan juga efek daripada gempa itu sendiri sangat terasa di sini gitu. Dan kebetulan ini saya juga sedang di masjid, yaitu di tempat pengungsian para warga, para orang-orang Turki maupun orang-orang Indonesia yang berada di kota Kayseri ini. Jadi sejak kemarin sore kita sudah berbondong-bondong untuk menuju beberapa tempat, salah satunya adalah masjid. Dan saat ini kita tergabung atau berkumpul dengan beberapa warga Turki yang juga lumayan banyak, dan juga beberapa masyarakat Indonesia ataupun pelajar Indonesia yang juga sedang mengungsi di masjid seperti itu, Mas Iya, Tok. kalau Mas bilang tadi 200 kilometer jaraknya tapi sangat dirasakan. Seperti apa Mas itu, dampak gempa yang Mas rasakan itu? Apakah gedung di sana juga berguncang pada saat kejadian? Iya, jadi saya kemarin sampai di sini itu sekitar pagi. Jadi sebenarnya pertama kali terjadi gempa itu di pagi hari ya, tepatnya di jam 4 sampai dengan jam 6. Kemudian saya masuk ke dalam gedung. Kebetulan di Turki rumah-rumahnya berbentuk seperti apartemen-apartemen yang cukup tinggi gitu. Dan waktu itu saya sedang di lantai 14 dengan teman-teman kami. Dan sekitar jam 1 siang itu gempa mengguncang sekitar 7,6 ya waktu itu, skala Richter, yang mana itu sangat terasa, bahkan sangat susah untuk akhirnya keluar dari gedung, dan itu membuat kepanikan untuk seluruh warga dan juga masyarakat Turki. Dan sejak jam 1 siang itu intensitas gempa terus berlanjut hingga sampai tadi malam. Jadi masih sering gitu juga kita rasakan gitu, getaran-getaran, dan juga apa namanya efek daripada gempa itu yang membuat akhirnya kita semua panik, dan ada sedikit traumatik untuk akhirnya tinggal di gedung-gedung, terutama gedung-gedung tempat tinggal kita di Turki yang tadi saya sudah sampaikan sangat tinggi seperti itu. Ya, ini berarti gempa-gempa susulan masih terus terjadi ya di Turki. Dan kalau kondisi Turki secara umum saat ini seperti apa, Mas, di sejumlah wilayah di Turki ini, Mas? Baik, jadi semenjak terjadinya gempa kemarin pagi, Turki langsung membuat apa namanya hari bela sungkawa ya. Jadi Hmm. sekitar 3 hari Turki langsung mengumumkan hari bela sungkawa. Jadi berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah memeriahkan atau menggembirakan itu semua dihentikan oleh pemerintah Turki. Kemudian sekolah-sekolah juga diliburkan sekitar 1 minggu, yang mana sebenarnya beberapa universitas sudah mulai apa namanya udah mulai masuk, tetapi karena permasalahan ini akhirnya pemerintah Turki secara umum itu fokus untuk akhirnya memastikan seluruh warganya, seluruh masyarakatnya itu aman terlebih dahulu. Dan untuk kondisinya saat ini tentu saja sedikit mencekam ya, terutama para masyarakat Turki yang berada di titik-titik gempa tersebut itu merasa ketakutan, merasa apa namanya trauma untuk akhirnya tinggal di rumah-rumah mereka. Kemudian tentu saja bantuan juga sudah mulai datang, akan tetapi belum belum secara penuh untuk akhirnya membantu masyarakat Turki dan juga masyarakat Indonesia. Dan kita berharap bahwa hari ini teman-teman Indonesia maupun orang-orang Turki sendiri sudah bisa mendapatkan evakuasi yang baik dan secara penuh. Seperti itu, Mas Topan. Iya, kalau untuk kondisi mahasiswa Indonesia yang ada di Turki saat ini seperti apa, Mas? Apakah ada laporan mahasiswa Indonesia yang hilang kontak atau tidak bisa dihubungi saat ini? Baik, sejak kemarin subuh ketika terjadinya gempa, kita langsung dari pihak Perhimpunan Pelajar Indonesia, kemudian dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan juga teman-teman yang ada di sana, teman-teman PPI wilayah, teman-teman yang ada di beberapa wilayah, kita langsung melakukan koordinasi hingga saat ini. Dan
kita juga membentuk koordinator-koordinator lapangan, yang mana koordinator-koordinator lapangan itu berfungsi untuk memastikan beberapa teman-teman yang berada di wilayah-wilayah ataupun titik-titik terjadinya gempa tersebut gitu. Dan memang kemarin ada beberapa teman-teman yang akhirnya ada yang lost kontak, ada yang terpisah dan lain sebagainya. Cuman mulai sejak tadi malam ada kabar-kabar baik, yang sebelumnya belum bisa dihubungi sudah bisa dihubungi, yang sebelumnya terpisah sudah mulai terkumpul, dan kami berharap datangnya nanti evakuasi yang sudah diberangkatkan oleh KBRI juga pagi ini itu bisa benar-benar membawa para teman-teman di titik-titik sentral, terutama di Kahramanmaraş dan juga Gaziantep seperti itu, Mas Topan. Ya, kalau untuk WNI Mas, mungkin adakah informasi di sana apakah ada WNI yang terluka ataupun yang hilang kontak hingga saat ini Mas? Ya, untuk warga negara Indonesia sendiri, kita bisa ketahui bersama bahwa di Turki ini juga ada beberapa masyarakat Indonesia yang bekerja atau menjadi spa terapis dan lain sebagainya. Dan tadi malam kita bisa mendapatkan kabar informasi bahwa beberapa dari mereka mendapatkan luka-luka daripada dampak gempa itu sendiri, Mas Topan. Oke, baik, kalau untuk keluarga atau sanak saudara dari mahasiswa atau yang ingin mencari tahu keberadaan keluarga atau temannya, ada nomor hotline yang bisa dihubungi kah Mas di sana? Ya, tentu saja pihak KBRI sejak dari kemarin sudah memberikan hotline untuk mendapatkan informasi-informasi terkait masyarakat Indonesia ataupun para mahasiswa yang ada di Turki itu sendiri. Jadi siapapun warga Indonesia, keluarga-keluarga mahasiswa yang ada di Indonesia yang ingin mengetahui bagaimana kondisi anaknya bisa menghubungi hotline KBRI Ankara, dan juga mungkin bisa menghubungi ya dari Instagram PPI Turki, yang mana itu bisa memberikan informasi gitu setidaknya, karena kita juga terus berkoordinasi bukan hanya kepada satu pihak, tetapi juga semuanya kita coba pastikan untuk benar-benar dalam keadaan selamat dan juga baik-baik saja. Ya, semoga tidak ada lagi gempa susulan dan juga tidak ada korban baik dari mahasiswa maupun dari WNI yang ada di sana. Baik, terima kasih Mas Muhammad Fawaz Safik, Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Turki yang sudah bergabung di Lensa Indonesia siang hari ini. Terima kasih Mas Syafiq.